kan gede, harus penuh isinya darah. Kalau kekurangan darah akan menyebabkan kekacauan. Kalau gudangnya itu kosong akan menyebabkan kekacauan. Akhirnya karyawannya kan ya prei kabeh, gak ono sing ngusungi barang kan. Nah, itu jenenge kacau. Gak ono sing diurusi. Tanggal merah. Jadi di sini fungsinya hati, liver. Makanya aliran pengobatan itu nanti banyak. Ada 4 macam aliran pengobatan yang khusus masalah limpa lambung, aliran limpa lambung, aliran dewa api, aliran cing ginjal, aliran hati. Jadi setiap datang pasien iki hati ini, iki stres, itu aliran hati, stagnasi di hati. Nanti ada yang datang itu, oh ini limpa lambungnya bermasalah. Tiap orang datang limpa lambungnya bermasalah, itu aliran limpa lambung. Nanti ada lagi yang datang itu, oh ini regenerasi sel. Apa ini koyo, apa itu sing minyak salmon itu loh, telurnya salmon, sing produk-produk seperti itu, kecantikan. Nah itu alirannya berarti aliran ginjal. Terus ada yang datang nanti dikasih herbal panas-panas. Itu namanya aliran dewa api. Semua penyakit pokoknya herbalnya panas. Sudah ada di WA. Gak kebuka semua. Nah, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pelajarannya yang kemarin kan tentang teori berpasangan. Sekarang teori pergerakan alam. Manusia adalah miniatur alam. Manusia miniatur alam. Ada iklan. Bukan PPT-nya malah tambah. Sponsornya masuk. Sponsornya masuk. Jadi manusia itu adalah miniatur alam. Gambaran organ dalam itu seperti gambaran di alam semesta ini. Nah, manusia adalah makhluk hidup di alam semesta ini sehingga keadaan lingkungan sangat berpengaruh pada dirinya. Bertolak dari keadaan inilah diadakan penggolongan sejenisnya. Nah, jadi manusia itu hidup antara langit dan bumi. Jadi pengaruh cuaca, pengaruh alam itu sangat pengaruh ke tubuh manusia. Di sini langsung saja, kalau kita sekarang ibaratkan di alam ini ada yang namanya matahari. Matahari digambarin. Ini mataharinya. Di alam ada yang namanya matahari. Matahari itu letaknya di atas. Di tubuh juga ada yang namanya matahari. Letaknya juga di atas, yaitu jantung. Jantung itu ibaratnya mataharinya manusia. Kalau jantungnya padam, jantungnya rusak atau nggak berdetak, otomatis manusia itu akan meninggal. Nah, kalau matahari di dunia ini itu sudah nggak ada, terbit di barat, maka akan terjadi kiamat. Sama, ini seperti jantung. Matahari adalah jantung. Di samping kanan kiri, di atas, ini ada paru. Paru itu udara, letaknya itu di atas. Kan paru juga letaknya ada di atas. Terus setelah itu, ke bawah lagi bumi.
Wis pokok gambar ngene ae. Wis apik. Iya. Nah, setelah itu ada bumi. Bumi itu ibaratnya tanah. Tanah itu ada dua kan. Tanah yang bagian atas. Bagian atas sama bagian bawah. Nah, di sini ada kemudian tanah. Tanah itu terbagi dua. Tanah bagian atas itu nanti hubungannya dengan lambung. Kemudian tanah bagian bawah, kan kalau lambung kan di atas ini, bawahnya itu ada limpa. Nah, jadi mendapatkan panasnya beda. Kalau lambung itu dapat panas dari jantung. Makanya orang yang kena lambung, lambungnya panas, itu biasanya dari jantungnya itu juga panas. Mataharinya terlalu terik, jantungnya terlalu panas. Biasanya karena stres. Biasanya terus emosinya meledak-ledak. Kan stres nanti macamnya banyak. Kan wong kan lek diarani iku iki stres. Kan kita harus tahu strese wong ki apa? Strese sing khawatir kah? Strese wong iku emosian, ketakutan, itu beda nanti karakternya di organ. Masuknya juga beda. Mungkin stres iki. Stresnya karena apa? Apa stres sing arep gila iku beda lagi. Wah, lek itu kan beda maneh. Iya, soalnya makannya nggak sembarangan orang gila itu. Nggak makan sembarangan. Coba sampean wong gila kayak ono es bendino, kok lek loro ndang mati. Nggak percaya cobaan. Kan orang gila itu kan dikasih makanan bergizi sama orang-orang. Mesti sego karo apa iwak ngono iku kan. Jarang wong edan iku ngombe es boba iku sangat jarang. Nah, iya kan kenapa orang gila itu sehat? Karena makannya nggak sembarangan sebenarnya. Makan sederhana mereka. Terus kena panas matahari. Kau ono mixue iku mangan. Iya sampai ireng. Terus olahraga geraknya cukup, kena panas, melaku terus. Terus nggak mikir. Alasannya kenapa sehat? Ya dari situ alasannya. Nggak kenal boba. Nah, terus lambung kan ibaratnya seperti tanah bumi yang bagian atas. Kalau limpa ibaratnya tanah yang bagian bawah. Yang bagian bawah nanti dapat energi panasnya dari magma. Ini magma itu memanasi limpa. Jadi nanti karakternya beda. Lek ngobati limpane kelembapannya tinggi, itu yang dipanaskan pakai energi dari ginjal. Magmanya. Magma ini adalah ginjal. Ginjal kanan. Atau ginjal api. Nah, kemudian air. Air nanti ada air permukaan, ada air bawah tanah. Kalau air permukaan itu nanti hubungannya dengan paru. Kan hujan kan? Ini paru hubungannya. Jadi paru itu merupakan udara sekaligus pengairan bagian atas. Cek mudeng nggak? Bingung. kan kalau ada kecepetan. Slow. Iki rada lemot, energine kurang. Kurang satset. Nah, jadi kalau ada api itu harus ada air. Nah, air itu kalau ada apinya dua, airnya harus dua. Air bagian atas juga air bagian bawah. Kalau tidak ada air, otomatis nanti akan kekeringan, tidak terjadi keseimbangan. Seperti itu. Makanya yang berbentuk cairan-cairan, masalah cairan itu biasanya ada di paru sama ginjal. Paru itu pengairan bagian atas. Terus kemudian ginjal itu pengairan bagian bawah. Nah,
ginjal. Terus di sini ini ada pohon. Pohon sama dengan hati. Hati itu menghubungkan bagian bawah dengan bagian atas. Menghubungkan bagian bawah itu melalui akarnya, menghubungkan bagian atas itu melalui batang pohonnya. Makanya hati itu fungsinya itu mengalirkan energi. Ini mengalirkan energi naik turun, mengalirkan naik mengatur naik turun jalannya energi. Mengatur naik turun keluar masuk aliran energi, itu yang namanya hati. Jadi wong gak mangan, sumamane jarang makan tapi energinya besar, itu karena ini energinya hati. Wong semangat terus kan energinya naik kan. Ketika naik terus otomatis orangnya lebih kuat. Lah lek wong sedih terus walaupun mangane akeh, mangan daging-dagingan, kalau terlalu sedih terus energinya turun terus. Ini yang namanya nanti energi hati. Makanya Allah di sini itu langsung turun tangan untuk menangani masalah hati. Diturunkanlah yang namanya kitab suci. Nah, iki ru'yah, cek alirannya energinya lancar, gak gampang galau kan kok mainin dek ru'yah. Grup ini kan gak bisa. Iso iku. Gak gampang galau. Nah, ini melancarkan aliran naik turunnya energi. Makanya titik hati itu ada di kaki, ujung kaki, jempolan, sampai naik ke mata, ke atas. Karena untuk melancarkan jalur aliran energinya. Kalau energi hati itu terhambat, tersumbat, otomatis akan timbul stagnasi sumbatan-sumbatan. Jadi tidak bisa ngalir dengan sempurna. Akhirnya apa? Lemah, letih, lesu. Terus setelah itu mata pandangan kabur, sorot matanya nggak tajam, itu karena hati. Organ hati itu organ paling kecil atau paling sedang atau besar? Hati, liver. Liver itu organ paling besar. Karena liver itu merupakan gudang darah. Jenenge gudang itu di nggak mungkin kan cilik, kan gede. Harus penuh isinya darah. Kalau kekurangan darah akan menyebabkan kekacauan. Kalau gudangnya itu kosong akan menyebabkan kekacauan. Akhirnya karyawannya kan ya prei kabeh, gak ono sing ngusungi barang kan. Nah, itu jenenge kacau. Gak ono sing diurusi. Tanggal merah. Jadi di sini fungsinya hati, liver. Makanya aliran pengobatan itu nanti banyak. Ada 4 macam aliran pengobatan yang khusus masalah limpa lambung, aliran limpa lambung, aliran dewa api, aliran cing ginjal, aliran hati. Jadi setiap datang pasien, iki hati nih, iki stres, itu aliran hati, stagnasi di hati. Nanti ada yang datang itu, oh ini limpa lambungnya bermasalah. Tiap orang datang limpa lambungnya bermasalah, itu aliran limpa lambung. Nanti ada lagi yang datang itu, oh ini regenerasi sel. Apa ini koyo, apa itu sing minyak salmon itu loh, telurnya salmon, sing produk-produk seperti itu, kecantikan. Nah itu alirannya berarti aliran ginjal. Terus ada yang datang nanti dikasih herbal panas-panas, itu namanya aliran dewa api. Semua penyakit pokoknya herbalnya panas. Aliran dewa api. Dewa api. Soalnya obatnya panas-panas, Pak. Malaikat. Ya soalnya kan kenapa? Manusia itu hidup itu dengan adanya panas. Makanya menjaga panas tubuh itu lebih penting daripada menjaga dinginnya. Maksudnya mendinginkan tubuh, kudu panas urip iku. Jadi karakter yang membuat panas itu bisa menjadikan kita hidup. Yo Pak yo, sing abang-abang kan garek panas. Itu dadene urip iku. Energine kuat iku langsung. Dari situ. Dan itu harus ada panas. Nah, sekarang kasusnya banyak yang dingin. Soalnya apa? Karena banyak mendinginkan tubuhnya. Wis engko kerjane di AC, panganane buah sayur, kemudian kena
ambisinya tinggi, itu bikin panas tubuhnya itu berkurang. Orang ambisius kan panas tubuhnya itu akan cepat hilang. Jadi gampang mudah lelah ambisius itu. Itu. Energinya tinggi mas, tapi suplainya kurang. Suplainya kurang ya. Biar disuwuk kok, biar dia Nah. dengan hati kok ya, hatinya dibacakan Al-Quran ya. Wah, hasilnya jalur pijet Pak. Nah, setelah itu di sini ada air. Air itu ginjal kiri. Ginjal kiri. Air ginjal kiri, terus magma nanti ginjal kanan. Kiri dan kanan. Ini air dalam air bawah tanah. Ada magma, air. Nanti akan tercipta yang namanya juga energi itu tadi, kehidupan. Makanya di daerah gunung itu air dan magmanya cukup, di sana akan terjadi kehidupan. Karena apa? Magma nanti nyemburkan panasnya atau vulkaniknya itu keluar, kemudian semburannya itu bisa sampai ke daerah sekitarnya. Dengan energi panasnya, di situ akan terjadi ada humusnya, kemudian akan timbul kehidupan. Manusia juga sama. Ini yang menguasai laki-laki. Laki-laki ketika daya pancarnya besar, otomatis nanti bisa memberi keturunan. Anaknya akeh. Tembakane cilik. Lek tembakane cilik, nanti spermane iku mesakne. Kan tembakane cilik, makanya banyak kasus itu karena dorongan energinya itu lemah, nggak sampai ke rahim, sampai sasaran. Jadi ketika ditembakkan itu sel spermanya itu renang dulu. Ketika sudah renang baru sampai ke sel mati. Nah, itu banyak kasusnya di situ karena daya dorong energinya itu lemah. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, nanti bisa diambil kesimpulan dari sini hukum alam. Nah, yang paling cepat habis itu nanti air permukaan. Lele air dalam air sumber di tanah ini habis, mati orangnya. Nanti yang habis itu cepat habis itu air di paru. Makanya gejala panas, semua penyakit panas itu nanti dimulai dari masalah jantung, kemudian pengaruh ke paru. Akhirnya menjadikan kulit kering. Kulit nanti yang mengendalikan itu adalah paru. Suruh minum yang banyak. Suruh minum yang cukup kalau itu. Nah, kayak seperti ini kan, cuaca seperti ini. Ini sama Allah itu dikasih karakter air di bawah tanah karena karakternya lebih dingin. Kalau air hujan itu karakternya nanti lebih hangat, airnya permukaan. Itu namanya sesuai dengan hukum alam, sudah diatur. Karakter air di musim seperti ini beda, mesti lebih dingin. Apalagi nggak ada awan kan? Kan fungsinya awan itu di sini kan? Awan itu nanti ada kumpulan air untuk mendinginkan cuaca biar tidak terlalu panas terik. Ketika malam uapnya itu naik bisa ditangkap oleh awan. Sehingga ketika ditangkap oleh awan panasnya ini masih sisa, bisa menghangati bumi ketika malam hari. Karena kan malam hari matahari kan tenggelam. Tenggelam digantikan cahaya dari bulan. Bulan ini endi? Bulan itu merupakan cahayanya itu pantulan dari matahari. Makanya bulan itu saya anggap seperti perikardium. Kerjanya malam. Perikardium itu kerjanya malam hari. Jam 7 sampai jam 9. Kemudian habis itu di sini ada ozon. Ini. Ozon. Ozon itu atmosfer. Ini menjaga ruang bumi agar tetap hangat. Kalau nggak ada ozonnya, nggak akan terjadi kehidupan juga. Nah, jadi ini untuk menghangatkan bumi. Makanya ketika ozonnya tipis, itu pengaruh ke cuaca sangat tinggi, ekstrim akhirnya. Ketika panas-panas ekstrim, dingin-dingin ekstrim. Untuk menjaga ozon ini diperlukan apa? Penghubungnya, diperlukan pohon. Makanya kasus itu sing rumah kaca itu kan banyak mengikis ozon nanti. Sehingga kalau panas siang hari panas itu panasnya berlebih, ketika malam hari dinginnya berlebih.
Ozonnya manusia itu ada di tri pemanas. Tri pemanas. San Yin Xiao. Tri pemanas itu gambar ini meneh. Tri pemanas itu selaput pembungkus ini. Nah, ini kan nanti letaknya jantung. Jantung, paru. Kemudian di sini tuh liver. Liver, lambung. Di sini organ bagian bawah. Ginjal, kandung kemih, kemudian usus. Nah, ini selaputnya ini namanya tri pemanas. Sing biasa boleh Mas itu. Ayo. Ini organ nggak terlihat. Ini organ nggak terlihat, tapi samar-samar. Ini fungsinya untuk menghangatkan ruangan. Nah, engko ono kasusnya seakan-akan panas, jantungnya panas. Itu bukan karena panas jantung, tapi ruangannya yang panas. Seperti halnya ketika kita di sini ruangannya ditutup semua, kemudian ada panas dari luar. Otomatis di dalam ruangan itu kan panasnya berlebih. Organnya kalau itu orangnya di dalam ruangan akhirnya kan gelisah kan. Ketika gelisah itu bukan orangnya yang diterapi, tapi ruangannya harus dikasih jendela, harus dibuka jendelanya. Lah kalau nerapi organnya tok gak dibuka jendelanya, tambah kacau di situ. Kemeringat. Contoh kasusnya apa? Biasanya habis contoh makan sate, makan rawon kan panas, dalam tubuh itu panas. Kemudian habis itu minumnya es atau teh botol sosro. Akhirnya habis minum itu kedinginan di sini dan panasnya itu tersekap, nggak bisa dikeluar. Akhirnya terjadilah demam, menggigil. Ini bukan masalah di organnya, tapi masalah di ruangannya. Ruangannya terlalu dingin, habis panas didinginkan. Kaget akhirnya kolik. Ketika kaget kan otomatis jantung berdebar gak karuan, kan wong kaget kan. Terus kemudian lambung itu tiba-tiba gerakannya melambat atau terlalu cepat karena kaget. Itu obatnya harus membuka ruangannya. Teknik terapinya juga teknik yang membuka ruangan. Bagaimana? Nanti episode selanjutnya. Dawa iku lek dijelasne nek kene. Nah, enggak cukup waktu nih. Nah, nanti juga sama terapinya. Cara terapi ke dalam aplikasinya ke tubuh itu juga sama. Contohnya, sing paling gampang wis watuk pilek itu berarti keadaan mendung banyak air di sini. Ketika banyak air di sini, bagaimana keadaan mataharinya? Mataharinya itu redup. Makanya harus dimunculkan panas. Makanya obatnya biasanya kan jahe. Kemudian kencur. Kan ini untuk dalam rangka memunculkan matahari. Terus dibekam api. Dibekam api. Ini namanya untuk memunculkan matahari. Agar ini bisa turun, biasanya kan kalau ini banyak airnya kan otomatis pilek. Pilek kan ada slem. Slemnya bisa turun ke bumi. Ini harus dibuat lebih panas dan nanti turun sendiri ke bumi. Nah, di bumi ini nanti dicerna lagi. Habis dicerna dikeluarkan biasanya lewat BAB atau lewat langsung dahak. Dahak keluar seperti itu. Fungsinya air itu di sini. Kalau orang kekurangan air di parunya, otomatis parunya kering. Sehingga ketika cuaca dingin, nanti kena dinginnya itu dingin yang sangat sampai kering, retak-retak. Ketika cuaca panas, kena panas yang sangat karena tidak ada air untuk menghalangi naiknya ini. Naiknya ke atas. Semoga dipahami. Ada pertanyaan? Jam Coba sedikit diberitahukan bagaimana cara bekam api itu. Cara bekam api. Kan belum pernah aku. Nanti ada gelas itu gelas kaca, kop kaca atau gelas kaca gitu bisa. Kaca bisa. Sungu oleh Pak. Sungu oleh. Ini Pak. Itu cakin. Silakan berhubungan dengan Bapak. Pak. Api ya. Pakai api.
lanjut. Wis, lanjut tak? Lanjut, nggak ada pertanyaan, sudah paham semua? Dan nanti diulang-ulang lagi. Nah, setelah ini kemudian ada di tanah juga ada yang namanya bakteri. Namanya bakteri ada di tanah. Bakteri nanti ada di usus. Di sini ada di usus besar dan kecil. Jadi di tanah ada bakterinya, di dalam tubuh ada bakterinya. Jika kekurangan bakteri di tanah, ini nanti herbalnya pakai probiotik. Probiotik itu maksudnya di sini untuk menyuburkan tanah, tapi yang kekurangan bakteri tanah. Nah, sekarang bakteri itu biar bisa berkembang biak, itu masalahnya bakterinya yang kurang atau tempatnya yang membuat bakteri itu mati. Contohnya bakteri mati itu biasanya ciri-cirinya dalam tubuh manusia apa? Ciri-cirinya, ya sing paling gampang wis teko entute ketok. Entute ambune buadeg iki bakterinya berarti mati. Itu berarti kan fermentasi kan? Sudah terfermentasi sehingga bakterinya itu mati. Jadi kalau bakterinya bagus di usus kita, entute ya gak mambu nemen. Mambu wangi ya. Heeh. Karo tak Pak makanan. Terus engko karakternya panas atau dingin. Nanti itu ususnya, lambungnya itu nanti usus besarnya atau usus kecilnya itu panas atau dingin. Ciri-cirinya juga dari kentut. Lek panas itu suaranya banter, mambune gak enak ngono. Lek dingin iku ces tapi mambu, mematikan. Iku. Ces sing mematikan itu nanti dingin. Dari situ ini bisa didiagnosa lewat situ. Terus dilihat fesesnya. Lembek atau keras atau hancur. Nah, kalau hancur kan berarti kan dingin apa meneh sing metu apa niku? Bukan mangan kangkung metu kangkung. Berarti kan bakteri nggak bisa mencerna. Iya. Itu loh. Hah? Semuanya Kayak sengunya perutnya kurang panas. Iya, kekurangan panas tempatnya bakteri. Mungkin bakterinya bagus, tapi tempatnya kurang bagus. Nah, lah kalau kasusnya seperti itu, minum probiotik tambah nemen karena bakteri cukup di situ. Sehingga nanti ketika minum bakteri perang-perangan sendiri bakterinya. Karena terlalu banyak tentara. Kalau di Indonesia terlalu banyak tentaranya, banyak ininya kan nganggur, kayak nganggur. Lah terus lapo ya serangan dhewe. Gawe perang saudara akhirnya. Terlalu banyak orang yang bisa. Ini tentara yang melindungi. Tempatnya yang harus diperbaiki. Seperti itu. Cara memperbaiki tempatnya harus dilihat kalau lembab panas atau lembab dingin. Itu harus makan makanan yang agak panas. Kan karakternya bakteri itu bisa hidup karena ada hangat. Hangat kemudian lembab. Digunakan teori berpasangan nih. Hangat lembab akan terjadi kehidupan bakteri yang bagus. Kalau kering nggak bisa. Makanya kalau air kemudian dikasih daun kan kadang itu nggak tercerna karena nggak ada kelembapan dan kurang panas. Air sing ono daune. Jadi kan ciri-cirinya niku kalau dari ususnya kan bisa dilihat dari kentut nggih. Tapi kalau maksudnya sudah normal berarti itu kentutnya seperti apa? Kentutnya ya nggak bau, terus BAB lebih enak. Bentuk Tanda-tanda juga itu. jarang kentut berarti kan nggak apa-apa. Lek kentut terus kan otomatis kembung. Jarang kentut kan berarti makanan terserap dengan sempurna. Normal itu Berapa kali? Berapa Ya, kali sehari? Pokoknya baunya itu gak nemen-nemen lah. Diambu dhewe pantes. ada kepanasan. Iya, iki gak pantes iki. Berarti banyak fermentasi biasanya. kentut bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit gak bisa kentut. Iya. Nah. Nah ini harus cara diagnosanya seperti itu kalau main probiotik. Gak kabeh-kabeh dikai probiotik, engko tambah lemes lek salah. Soalnya kan kalau kebanyakan bakteri kan juga demam. Demam itu namanya kakean bakteri ini perang. Saling bunuh-membunuh di dalam perut. Akhirnya terjadilah itu demam. Kan makanan jadi nggak tercerna sempurna kan.
fermentasi, terjadilah panas naik, maka terjadi angin bisa menimbulkan demam. Bisa lihatnya dari mana? Apa? Nanti diagnosa. Ya, ini teori. Ini pendalaman di sini akarnya. Akar kita itu harus kuat sebelum masuk ke batang. Batang itu nanti diagnosa. Kalau yang kita pelajari itu dek cabang selama ini. Tahun aja ya. Iya, mek cabangnya dok, Pak, cabang keilmuan, bekam, akupuntur, pijet, itu teknik di sini. Yang penting itu kita pelajari akarnya. Ketika akarnya kita kuat, cabangnya nanti akan berkembang. Yang kowe iku bekam iku iso enggak gawe saya, tapi wong iso metu darah kan ya iso, Pak. Karena cabangnya. Terus berkembang, Pak. Kan berkembang. Iya. Iya. Tonggone sampean. Sakep. Langsung keluar darah. Nah. Bangun sampean. Iya. Dorowati Timur. Dorowati. Nah. Oh, anu wetan. Apa pijet apa itu? Pijet nganu lah, Pas Mbah Singo. Pak Nyoto, Pak Sam. Jadi kalau kita mempelajari ini semua kan, nah kita mempelajari masalah bakteri, masalah ini kan nggak ngawur-ngawuran, kita nggak akan mudah terjebak oleh bakteri apa sekarang musimnya probiotik, wape probiotik, kan kita tahu ilmunya. Jadi lah ini karakternya apa, cocok untuk yang bagaimana. Engko musimnya ruyah, kabeh diruyah, padahal masalahnya bukan di hati, kurang darah, padahal keluwen. Nah iya. Makan dulu. Lah iya iku wis waras dhisik. Kurang energi, Pak. Seperti itu biasanya. Orangnya mas sakit. Kan banyak kasus seperti itu. Kayak kemarin juga. Kurang ya, kurang yang suaminya. Ini istrinya kena mutang-mutang terus aku juga Oh, kaget. terus. Gila. Karena Saya sebarengi dengan rupiah sedikit itu. memang auranya kalau lah aku dhewe tiap hari lek ngurah wong iku, Pak, kok rasane iku mual pengen munek kok. Pengen muntah. Iya, lha kan gila Pak, apa nih ruangane satu gini tertutup. Lah iku kan mambu ya opo ngono. Duntane kok terapi sih. Nah iya bener, ndarani kok kerji. Maskernya double loh. Hah? Enggak maskernya double. Iya. Aku gak tahu maskeran. Soalnya mengambil ini udara dari alam. Maskeran loh. Kena kurang karena masker. Iya. Bakteri usus besar dan usus kecil. Ini unsurnya nanti logam. Nah, jadi di sini nanti ini yang pohon itu akarnya di sini kan. Nah, ini akarnya nanti berguna untuk yang ibaratnya pohon yang pengaruh bagian bawah. Kalau yang atas ini masalah bagian atas, menghidupi bagian atas. Makanya ini ibaratnya itu darah. Makanya herbal penambah darah itu rata-rata yang warnanya hijauan. Di sini juga sama karakternya hati itu. Kan pohon itu menggugurkan daunnya. Daunnya nanti diolah kemudian untuk nutrisi lagi ke tubuh. Di darah itu juga sama. Kan kita ada proses pembaruan darah. Regenerasi darah sendiri kan. Walaupun nggak bekam itu sakjane nggak apa-apa. Lek nggak terlalu numpuk banyak darah yang kurang bagus, ada stagnasi itu baru bekam. Lah aku pembekam tapi 2 tahun yang lalu jarang bekam. Setahun ini durung bekam. Belas. Soalnya paling males apa? Ketika habis bekam seminggu mesti aku lemes, jadi nggak cocok aku bekam. Energinya akeh, Pak. Energinya akeh. Energinya akeh nggak ono. Golek kurang energine Pak, minggu bekam. Iya. Jarang. Jadi ya kalau Aku nggak pernah dibekam sampai masa aku mesti di kandang itu. soalnya dulu gitu. Dulu itu aku sering bekam gara-gara 1 bulan sekali bekam.
Lah kok keluar dikit langsung kembung, terus demam itu 2 minggu sekali, gak beres iki. Ternyata terlalu sering bekam. Terus jarang bekam ini dengan konsumsi makanan diperbaiki dan olahraga itu lebih bagus, lebih sehat ke tubuh. Makanya Rasulullah itu kan bekam kan berapa kali Rasulullah bekam? Kan enggak sebulan sekali rutin kan? 3 kali. Nah, tapi kalau ke pasien ya makanya lihat seperti itu. Lek njaluk, pasiennya njaluk ya dibekam ae. Soalnya njaluk beda maneh. Ngomong. Energi ya itu. Iya, mereka kan energi. Dua kali ya tambah beneran ya. Nah iya. Kok nggak sampai pingsan ke rumah sakit kan mulai nulis. Nah, itu Dan gitu loh. soalnya di Indonesia itu sulit. Orang sudah datang pengennya bekam, dipikir dengan darah kotor dikeluarkan itu bisa sehat. Cuma siasatnya bahwa jarumnya juga nggak banyak-banyak. Cuma Iya, kan sekedarnya triknya. untuk memuaskan hatinya. Hatinya, wis seneng. Kadang itu sampai Gak lego kali kamu wake. Pasti kan memang kita Bukan edukasi darahnya ke Iya. pasien. bekam itu. Cuma Edukasi ke pasien gitu. Biasanya saya gitu juga. Terus mari aku tak kon mangan rawon, soto. Nah itu sehat, sehatnya bukan karena bekam, mari mangan rawon. Itu caranya. Gule enak ini. Gule. Wah, enak bekam kono sehat padahal malah mangan iki. Ya berarti kan bukan siapkan sate. Sate. Nah, ini penjelasan secara umumnya di sini. Nah, sekarang kita akan masuk penjelasan pohon. Jadi pohon itu ibaratnya juga manusia. Cabangnya atas ini paru, jantung, kemudian tengah itu liver, empedu, ditambah lagi limpa lambung, usus kecil. Terus yang bagian bawah ini bagian masalah ginjal, testis, ovarium, terus ginjal api, usus besar ini bagian bawah. Nah, jadi yang atas ini kalau pohon itu seperti halnya itu yang bagian atas itu kepala sama tangan. Ini nanti isinya paru dan jantung. Kelemahan-kelemahan bagian atas itu adalah masalah pada panas, sering panas. Kecepatan apa? Kok kecepatan? Sering panas. Daerah atas itu masalahnya itu panas, makanya demam. Itu kan demoke kan bagian atas. Gak mungkin demoke bagian sikil lek demam. Lek demam kan meriksane ngene karena atas. Ini nanti hubungannya paru dan jantung. Ketika demam kemudian mengigau bagian-bagian atas, ini cek hubungan paru dan jantung. Kok mengigau hubungannya dengan jantung? Jantung itu menyimpan sen jiwa. Matahari itu menyimpan sen jiwa. Jantung itu menyimpan kejiwaan. Kalau liver itu menyimpan apa? Emosinya kemarahan. Liver itu kemarahan. Mengamukan berarti. Iya, mengamukan. Nah, cairan yang paling habis kan juga cairan yang di atas paru. Daun-daunnya kan cepet habis, rontok, gugur. Itu. Jadi kesehatan organ bagian atas, kepala sama tangan nanti, ini dipengaruhi oleh paru dan jantung. Jadi otak ini dipengaruhi oleh jantung, wajah ini dipengaruhi oleh jantung. Wong lek wajah iku datang kemudian suram, berarti jantungnya lagi kena masalah, mataharinya lagi redup, nggak ono cahaya. Pucet, ya. Pucet, putih pucet, nggak ada sen. Kejiwaannya lemah. Ono energine lah wis. Ada energi nih. Terus kemudian yang bagian tengah, liver, limpa lambung, usus kecil. Ini pengaruh ke daya analisa. Nah, kalau orang itu pengen kuat daya analisanya, itu nanti akan dipengaruhi oleh limpa lambung dan liver. Lek limpa lambungnya kuat, daya analisanya bagus, kecerdasannya bagus. Kan darahnya cukup. Terus liver, hati, itu mengendalikan kreativitas.
Lek wong kurang kreatif berarti livere lemah biasanya. Kok gak kreatif wonge. Arek cilik gak kreatif, itu livere lemah. Apa meneh penakut berarti ada hubungannya dengan empedu. Kon nguntal apa iku? Empedune wedhus to jaran. Cek kuat. Lek bukan di gunung ya empedune. Cek kendel. Bukan di gunung. Singosari, Empedu kobra. Empedu kobra, Singosari. Lek bukan di gunung ya tupai kon golek sing rada angel. Tapi cilik Mas, ya golek loro telu. Kemarin kan pasienku juga ada pasien lagi datang. Kok penakut, kemudian gelisah, tak suruh minum empedunya tupai. Didelok, Mas iki cilik kurang. Lah kok dijupukne kobra sih. Kobra loro. Alhamdulillah tambah enak Mas di badan. Waduh wis berat iki. Karakternya lebih berani. Tak kon golek sing halal malah golek sing liyane. Lego tale cilik. Kurang. Nah ini loncat. Ini nanti pengaruh ke daya analisa limpa lambung. Nah, terus kemudian akar ini pengaruh nanti ke ginjal. Jadi kekuatan kaki kita, kekuatan kaki, ini kan nanti ada hubungannya kaki. Kaki itu erat kaitannya dengan ginjal. Lelek kaki ini wis bermasalah, gampang loro, gampang linu, berarti ginjalnya bermasalah. Nah, nanti tempat hidupnya itu kan pohon, itu kan ada di tanah. Jadi kualitas gerak bagian bawah, tegape kita jalan, itu tergantung pada tanah kita, lambung. Kembali lagi ke situ. Lek lambungnya api, otomatis tulang-tulangnya bagus, jalannya lebih kuat. Gak gampang miring. Kadang kan ono wong sing miring, gak iso napak banget gini itu berarti limpa lambungnya lemah. Salah satu terapi untuk limpa lambung itu dengan cara berjalan. Jalan, sholat duha. Sing koyo kasus wingi pasienku iku hipertensi malah dikongkon sholat tahajud. Ya tambah nemen hipertensi ini gak mudun-mudun karena kurang darah. Lambungnya itu lemah. Terus habis itu tak suruh sholat duha aja. Bu, nanti kalau sudah kuat energinya baru sholat tahajud. Bukan aku ngelarang sholat tahajud, tapi lihat karakter orangnya. Lelek wonge lemah, letih, lesu, sayu ini kon sholat tahajud terus-terusan, nanti gampang mudah kena gangguan jin. Iya. Gampang kena gangguan jin. Panggah lemes, drop. Darahnya tambah habis. Di fasdu pisan ya masuk nang IGD. Nah, itu didarai. Terus habis itu 1 bulan orangnya sudah cukup darahnya, sholat tahajud lagi bagus. Makanya sholat tahajud, sholat duha itu merupakan sholat sunnah, nggak dipakai wajib. Karena Allah itu tahu kualitas umatnya Nabi Muhammad. Umatnya lemah kan? Kan pendek-pendek. Semakin lama semakin stunting pendek. Karena apa? Karena semakin banyak. Dan dari dulu kan bumi itu tetap nggak ada buminya berubah kan? Lele wong dhuwur-dhuwur lah gawe omah kan nggak cukup kan? Nah itu secara hukum alam. Kenapa Nabi Adam itu kok tinggi-tinggi? Ya karena sik titik. Enggak ono wong sehan. Seperti itu. Kuburannya dawa-dawa. Lah saiki kuburane dawa-dawa lak penuh. Entek langsung. Itu namanya hukum sunatullah. Hukum sunatullahnya seperti itu. Nah, ginjal itu akar. Jadi kalau masalah kaki, kemudian pokoknya daerah tulang lumbar bagian ke bawah itu ada masalah ginjalnya. Kekuatan tulang belakang itu ada di ginjal. Sudah? Ginjal itu kan pembersih pembersih darah ya. Ginjal itu untuk membersihkan darah, air. Jadi nanti hubungannya ginjal itu ada dengan air di atas dari ini paru-paru. Jadi paru-paru nanti iki ditakoni diagnosa lak dawa. Ngosean. Disingkat aja. Jadi masalahnya paru, ini nanti mengeluarkan energinya untuk turun ke bawah sehingga paru itu bisa sampai meresap dengan hujan kan biasanya, meresap ke air ginjal di sini. Nah, ketika airnya di ginjal sudah tertampung, daya dorongnya paru ini kuat ke bawah, otomatis timbul yang namanya air seni.
Nah, kalau parunya ini lemah, nggak bisa mendorong cairan ke bawah, akhirnya kencingnya itu netes. Itu yang namanya gagal ginjal. Gagal ginjal cirinya kencing atas. Biasanya kencingnya netes, Gak berkencing juga. nggak gelem kencing. Makanya pancaran energi ginjal itu terletak pada pembuangan, yaitu kencing lek dawa, yaitu kencingnya banter. Berani banter. Balik maneh. Gua akhirnya pembuangan bagian belakang itu dari BAB. BAB-nya itu enak, nggak susah karena pucuknya dari paru. Paru itu nanti pasangannya apa? Logam kan di sini, usus besar. Paru itu pasangannya logam. Makanya munculnya logam, warnanya apa? Kuning keemasan. Oh, mahal. Kan pucuknya paru kan usus besar. Makanya kejayaan umat Islam ada di waktu sholat subuh. Lek iso tangi subuh otomatis kan kuat energi nih, Pak. Tadi logam akhirnya kan. Lah lek werna nih. Filosofi ngono. Lek logam iku sik werna ijo, iku berarti kurang bagus. Omone ireng. Sing apik kuning keemasan bentuknya kayak gitu. Kemuliaan. Nanti paru-paru itu unsurnya logam ada sendiri. Engko pembahasan nih. Iki sik dawa. Wis tak hapus ya. Ya. Nah, sekarang pembahasan intinya. Ini kan secara umum, pembahasan secara umum, sekarang intinya. Intinya kita kan tadi akan membahas matahari. Matahari itu ibaratnya seperti jantung. Matahari ibaratnya seperti ibu. Kasih ibu kan lagu nih, bagai sang surya menyinari dunia. Makanya lala ibu wis gak ono, otomatis kesedihan di keluarga itu beda dengan kalau kehilangan bapak. Lek bapak kan gak sepiro nemen kesedihannya dan arek iku sik wis ibu sing meninggal otomatis ruwet kacau keadaannya. Rumahnya berantakan. Berantakan. Bapaknya bisa malah rijik-rijik. Nah iya. Makanya kalau orang bermasalah jantung itu biasanya kaitannya dengan ibu. Kakeknya kere-keran karo ibu jantungan akhirnya. Kalau ini meneh. Nah, Tambah parah. Semakin banyak ibu kan jantungnya kuat. jantungnya kuat. Semakin banyak matahari kepanasan, akhirnya tambah parah, tambah panas. Tambah panas. Ketika banyak matahari kan tambah panas, banyak ibu kan tambah panas kan hidupnya itu mesti kacau Ibu hidupnya. matahari. Kan ibu tiri, artinya kekeringan, kepanasan. Keringan kok jadi. Apa meneh ibu iku muncul pas jam 12 siang, tambah nomen karaktere. Karena kemeringet terus. Itu kebakaran itu. Nah, itu filosofi seperti ini harus difahami. Makanya kita suruh belajar ke Cina, ke negeri Cina karena mereka itu ahli dalam melihat alam, membaca alam. Makanya kalau dulu itu pengobat Cina itu yang namanya tabibnya lagi turun gunung karena belajarnya di mana? Di gunung. Kenapa belajar di gunung? Untuk melihat alam. Contohnya pas kalau aku biasanya ngono saya bengi-bengi jam 12 metu. Pas kerja hati atau jam 1 keluar. Itu melihat suasana alam lebih tenang, terus kemudian untuk melatih keberanian kita, pasrah ke Allah itu temenan enggak? Apa sih wedi karo jin, makhluk-makhluk seperti itu cara belajarnya. Iya, nanti lihat kita ngerasakan kalau malam itu antara angin kemudian dinginnya itu bagaimana, pas cuaca hujan, pas cuaca panas itu bagaimana. Nanti kita aplikasikan ke tubuh kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang matahari sama dengan jantung.
Matahari adalah sumber cahaya dan kehangatan pada permukaan bumi, serta membantu kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi matahari, syarat satu ya, harus ada apa? Cahaya. Terus kemudian ada kehangatan. Syaratnya itu matahari harus ini, cahaya dan kehangatan. Nanti ada cahaya, tidak ada kehangatan, akan terjadi masalah juga. Contohnya apa? Pas waktu cuacanya itu mendung, kan ada cahaya, tapi nggak ada kehangatan. Itu ibaratnya mendung, ada awan kelabu di paru. Akhirnya terjadi kesuraman. Lek wong sing duwe lara paru kan mesti surem kan wajahnya. Lek masa depannya nggak roh, masa depan surem nggak oleh itu. Kok wajahnya gitu? Iya. Masa depan nggak ngerti. Lek wajahnya surem. Jadi ada cahaya, harus ada kehangatan. Ada pasien itu datang nggak ada cahaya nih blas, tapi kehangatannya ada karena kekurangan panas dari jantung. Akhirnya banyak airnya banyak, numpuk, kelembapannya tinggi. Kelembapan kan menyimpan hangat kan. Di situ nanti cara diagnosanya seperti itu. Caranya biarkan nggak ada banyak air, jantungnya nggak bengkak, harus dikasih panas. Ojo dibekam lek ngono iku tambah surem kok. Tambah drop. Nah, ini nanti teknik diagnosanya dari situ. Matahari terutama bekerja secara maksimal pada siang hari, membantu fotosintesa untuk menghasilkan oksigen. Jadi matahari nanti bekerja maksimal pada siang hari. Sekitar jam 11 sampai 12 siang. Ini bekerja maksimal matahari. Jadi waktu tanaman itu membuat makanan. Makanya mengambil herbal yang bagus, tanaman herbal yang bagus itu tidak boleh di siang hari. Harus pagi hari pas embun atau sore hari. Ketika makanan ini wis dadi, dirampok akhirnya. Wis dadi makanan kemudian dijopok, kan kayak ngerampok kan. Tapi orang Cina dulu itu ngambilnya itu di pengobatan Cina, atau orang Jawa dulu itu pagi hari pas ada embun. Itu karakter herbalnya itu dingin nanti. Kalau pengen ngambil karakter yang agak hangat itu nanti di sore hari. Ya, sore. Kan saya anget-anget kan, ibaratnya masak, mari masak kan saya anget-anget. Karakternya lebih hangat. Kayak orang panen madu tadi ya. Wis dadi Pak dijupuk madune. Awan-awan panen madu kan ya panas ya kan. Nah, seperti itu. Makanya nanti kan ada herbal paru yang namanya murbei, daun besaran. Itu kan untuk mendinginkan paru. Itu ngambilnya itu di pagi hari waktu subuh, pas ada embunnya itu yang diambil karena mendinginkan paru. Berarti kalau di Joko jam antara jam pas fotosintesis pas masak itu juga pengaruh sama Efek. Karakter. Iya, efeknya. Ya kalau gisine lah pas masak dijupuk durung mateng kan nggak ada reaksinya nanti. Berkurang efeknya. Tapi kalau kita jupuk sayur-sayuran yang Awan. itu juga Iya, pengaruh pagi hari kan biasanya. Pagi, kalau nggak pagi sore. Kan jarang orang panen awan-awan kecuali panen gabah. Panen tebu. Kan itu memang wis jadi. Lelek tumbuhan kan beda. Itu wis jadi, itu hasilnya sudah jadi. Berarti belanja merica itu pagi-pagi bagus. Pagi-pagi mawon kan mrijo awan iku jarang. Ini awan ya, banget awan hijau ya. iya betul. Tapi kangkung itu sok awan, Mas. Apa? Kangkung bayam itu awan biasanya wong-wong Sore Pak. didol soalnya. Dari itu, soalnya sing paling bagus. Sore Nah, pakis itu jam-jam 10 baru panen kok jam 2 wis tutup pasar. Ya kan jam 10 masih pagi. Kan kerjanya jam 12. Jam 12 kan bisa leren. Kan ini kerja jantung. Makanya istirahat itu jam 11 sampai jam 1. Istirahat itu di waktu jam 11 sampai jam 1. Karena karakternya itu panas. Makanya Allah menurunkan sholat zuhur dengan rokaate sunai wakeh panjang. Adem. Terus harus dianjurkan habis itu tidur siang sebentar. Kualitasnya sama dengan tidur malam. Kualitas tidur siang itu. 12 sampai sore. 12. Nah iya. Nah, terus yang paling bagus kan matahari adanya cahaya dan kehangatan itu di pagi hari. Kalau pagi hari kan kita lebih semangat
karena masih keadaannya itu hangat. Kalau hangat itu menaikkan energi. Makanya di pagi hari itu tidak boleh tidur. Kalau tidur akan menimbulkan kesureman, pucet terus, nggak naik darahnya. Dan pagi hari itu waktunya itu aktivitas, bukan waktunya duduk belajar. Waktunya duduk belajar itu di sore hari. Nanti sekolahnya kan nggak sore ya. Ya. Kalau anak kecil kan sekolahnya pagi. Pagi gerak. Kan lari-lari itu semua. Nah sekarang masalahnya di pondok. Habis subuh, habis itu hafalan. Itu salah itu. Harusnya suruh main bola. Resik-resik, nyapu, ngepel. Biarkan tidak terjadi loro gudik. Karena orang gudikan di pondok itu karena kedinginan, kurang gerak. Zaman dulu nggak ada kan, jarang orang sakit gudik. Air bersihnya kurang bagus juga. Air bersih. Tapi rata-rata geraknya kurang. Wis nutrisinya kurang, geraknya kurang. Diforsir untuk hafalan. Ya. Jadi akhirnya terjadi kekurangan darah menyebabkan gatal-gatal. Nah sekarang kan dibalik kan. Kan waktu terbaik itu untuk gerak itu pagi hari. Pagi hari gerak. Sekarang enggak, pagi hari disuruh hafalan, duduk hafalan, menghafal. Nanti sore hari disuruh main bola. Padahal waktu sore hari itu bagus untuk waktu hafalan, untuk belajar sore hari. Kalau sore hari nanti main bola, waktu maghribnya itu males, akhirnya ngantuk. Akhirnya tidur. Kan waktu maghrib itu kerja ginjal untuk menyimpan hafalan itu di situ. Makanya waktu maghrib itu jaraknya itu pendek. Itu waktu berkualitas untuk menghafal. Waktu maghrib, jam-jam ginjal itu. Lah biyen ngajine mari-mari. Makanya nggak boleh keluar kan waktu maghrib. Biarkan nggak ketakutan, ginjalnya biar kuat. Kan ditutup semua kan. Karena itu pergantian shift siang dan malam antara manusia dan jin. Kan jin makhluk apa? Jin kan yang kan panas. Jadi hidupnya di malam hari. Serah terima. Serah terima. Harus serah terima. Terima rusif. Jaga iki. Lah iya, iku jine wis waya budal, semangat sik magrib iku makane kon nutup sik. Soalnya jin itu nggak bisa membuka pintu yang tertutup. No. Tuyul, lelek tuyul, Mas. Lelek tuyul, tuyul iku nyolonge pas diitung biasae. Duduk pas dilebokne nang brankas. Pas diitung kan biasae. Pas diitung, loh, kok ilang? Tuyul. Aku jine dhewe. Ini berangkat itu gak ada tuyul. Aja curhat. Nah, membantu fotosintesa untuk menghasilkan oksigen. Panasnya tersimpan di dalam bumi dengan adanya lapisan pelindung bumi ozon. Jadi panasnya matahari ini tersimpan di dalam bumi dengan lapisan ozon. Lapisan ozon itu untuk menyimpan panas dari matahari tadi. Kalau lapisan ozonnya tipis, otomatis cuaca akan berubah-ubah dengan cepat seperti sekarang ini. Lapisan ozon apa sama dengan mendung? Bukan. Bukan, Gak kelihatan kan? gak kelihatan kan selaput Di luar bumi. di luar bumi. Di pemanasan. Nah, itu sing nyerangi lho Pak, atmosfer wis. Ya wis ikulah atmosfer. Nah, kan di atas itu sangat dingin kan? Kan di atas itu semakin ke atas kan semakin dingin kan karakternya. Padahal dekat dengan matahari ya. Waduh, Ya contoh sampai naik puncak gunungnya semakin tinggi, gunungnya semakin tinggi. semakin dingin. Karakternya kan seperti itu. Semakin dingin. Masalah ya orang tahu. Ya. Kayak agendakan jalan-jalan ke gunung itu. Makanya untuk biarkan ketika matahari itu tenggelam, ketika matahari tenggelam, nanti yang untuk menghangatkan di malam hari itu cahaya dari itu tadi, apa pancaran dari ozon tadi, hangatnya dari ozon. Kalau di gunung bagaimana? Orang gunung itu membuat rumahnya pakai seng rata-rata. Di gunung kan akeh-akeh gawe seng kan, untuk menyimpan panas. Biarkan panasnya awet. Nanti panasnya itu biasanya sampai jam 3. Habis jam 3 kan itu langsung dingin. Habis dingin setelah itu kan ada matahari terbit kan. Nah, itu dapat panas lagi secara keseimbangan. Lah masalahnya saiki wong daerah dataran rendah gawe seng juga, akhirnya tambah panas rumahnya kan kelirune ndek kono. Lanang gunung itu biasanya tawon ini ngarep. Awone ning ngarep. Iya, Mas. Kalau ke Bromo itu dapurnya di depan. Biarkan Di hangat. ruang tamu Daerah api. sekalian minum kopi Api-api. Heeh. Iya, yang benar.
Kalau sekarang wis jarang. Heran. Sifat sinar matahari yang hangat dan lembut pada pagi hari akan membawa rasa gembira, berbahagia, berbunga-bunga, terus kemudian rasa lembut pada jiwa dan menjadi sirkulasi menjadi lancar dengan warna tubuh yang kemerahan. Jadi intinya kalau jantung atau matahari kita bagus di dalam tubuh itu wajah ada warna merah. Berbunga-bunga, berseri-seri. Kan burung-burung berkicau pagi hari kan, itu kan wajah kerja. Nah, seperti itu. Itu namanya sirkulasi, energinya itu lancar. Energi matahari juga berperan penting untuk menggerakkan awan, menurunkan hujan, salju, petir, dan kilat, menggerakkan gelombang laut melalui topan, dan memunculkan fenomena pasang surut air, laut, dan samudra. Jadi yang menggerakkan pergerakan air, topan itu karena adanya matahari. Contohnya kalau pagi hari, kalau kita ke pantai, kan pagi hari itu ada anginnya kan, mulai ombak, mulai gerak. Kalau malam hari kan terasa tenang kan, nggak ada ombak, jarang ombaknya, sampai surut. Nah itu karena digerakkan oleh cahaya matahari. Kaidah kemarin, panas itu membuat gerak, gerak membuat panas. Harus dihafal yang kemarin itu. Gerak membuat panas, panas ngarai gerak pak. Jadi kaidahnya seperti itu. Angin topan, angin puting beliung itu kan karena adanya panas duluan. Kalau nggak ada panas kan nggak ada angin puting. Karena ketika kekeringan akan memunculkan lesus, kayak lesus munyer kan. Kalau di tubuh manusia apa namanya? Vertigo. Vertigo itu lesus karena kekeringan, kekurangan darah wonge. Balik mana nang kurang gizi. Kurang daging ya, orang vertigo. Nanti kalau nggak gitu, anginnya itu tersekap di dahak, lembab dahak. Tapi kebanyakan vertigo itu karena kurang nutrisi, kurang darah. Kekeringan nih ibaratnya. Contohnya di padang pasir kan biasanya yang banyak angin lesus. Minum nanti darah kaitannya, bukan air putih. Angin beliung. Angin puting beliung itu nemen iku Pak, kekeringan banget iku. Dadine puting beliung, munyere nemen. Vertigo sampai merusak organ. Iya, vertigo ini nemen. Nek vertigo nemen kayak angin puting beliung. Seperti itu. Makanya nilai wong sering angin-anginan karakternya hatinya itu lemah, kekurangan darah. Wong sing kurang darah itu mesti angin-anginan. Isu dele sore tempe. Loh iya, wong kurang darah. Tapi kreatif wong biasanya. Kurma itu ya. Kurma, makanya kurma itu menambah kecerdasannya di situ. Lek wong hafalan kan tak wajibkan makan kurma biar darahnya cukup. Kalau darahnya kurang nanti hafalannya nggak hafal-hafal, kemudian gampang lupa, lemah banget. Kalau pengganti kurma, karena kan anak kecil kan nggak suka Gula merah. gula merah. Kalau orang haid kan juga minum gula merah sangat bagus. Kan darahnya berkurang ditambah darah pakai gula merah. Kalau kunir asem ada pelancarnya. Kalau ada stagnasi, iya. Kalau gula merah aja bagus untuk penambah darah. Gula merah dimut. Permen gula merah. Kate gawe ya. Daging juga bisa. Lek gak mampu kan gula merah. Lah engko wis bingung daging iki angel ngolahe wong wedok kan ngono kan. Cek nyetok. Itu. Nah, padamnya matahari merupakan sebuah tanda terjadinya kiamat. Lek matahari wis padam otomatis terjadi kiamat. Wis otomatis itu. Gelap langsung. Padha menungso lek wis jantungnya itu sudah kena, hati-hati cepet iku biasanya. Diumumne kalau ada masalah jantung. Nah, tinggal nunggu tiket ada visa. sekarang gangguan fungsi kita aplikasikan ke organ. Nah, ini namanya manusia miniatur alam. Jika sinar matahari terhalang oleh mendung atau uap air yang membentuk awan gelap sehingga menjadikan warna kelabu dan suram, maka apa yang terjadi ketika matahari wis gak ono gelap? Contohnya waktu kemarin musim hujan. Terjadi awannya kelabu sampai gelap. Maka akan apa yang terjadi? Semua penghuni bumi merasakan kesuraman. Jadi organ-organ dalam juga merasakan kesuraman. Hal ini bagaikan organ jantung yang berdenyutnya pelan.
sehingga menyebabkan aliran darah menjadi beredar pelan. Jadi sama, nanti kalau mataharinya itu ibaratnya itu banyak cuaca hujan, banyak mendung, maka penghuni bumi itu akan menjadi suram. Organ dalam kita juga menjadi suram, gelisah. Seperti itu. Terus kalau gerhana matahari Gerhana, nah pengaruh kan, makanya kalau gerhana matahari kan banyak orang yang gelisah kan, makanya disuruh kita sholat. Ono sing ngethuki apa kentongan, jarine dipangan buta kan ngono-ngono iku kan gelisah itu namanya. Karena mataharinya sudah tertutup, suram, ketutup apa bulan tadi. Kemudian terjadi kemalasan. Ketika mataharinya nggak ada kan orang males. Jadi ketika apa itu jantung kita itu lemah, maka kita akan juga males. Mager biasa. Wong mager itu jantungnya lemah. Lek wonge aktif itu jantungnya kuat. Dari situ. Ketidakberdayaan, kemudian jiwa yang kosong lek cuaca suram kan jiwane kosong, banyak sedih, galau. Itu akan muncul penyakit. Biasanya kalau cuaca hujan penyakit jantungnya kumat biasa. Jine mlebu iku pas udan-udan. Jine mlebu karena suram. Loh kan jin itu kan makhluk yang panas kan. Bisa melekat ke kelembapan dan kesukaannya itu dingin. Makanya senengnya sing adem-adem jin kamar mandi. Terus apa itu ringin, tempat seperti itu. Teduh, makanya rumah itu kalau kelembapannya tinggi, agak jine biasa, nggak enak. Jadi pencahayaannya harus bagus. Loh, rumahnya orang dulu kok ini karakternya lembab mas? Ya memang orang dulu kan kerjanya di luar, bukan di dalam, nggak di rumah kan? Ke rumah itu untuk mendinginkan badan, ibaratnya dinginkan tubuhnya. Nah kalau sekarang kerjanya di dalam wis ruangannya lembab AC, wis tepak wis dingin akhirnya gampang kemasukan jin. Loh. Pasiennya akeh. Kalau capas kalau lanjut. Nah, kemudian beberapa wilayah bumi akan turun salju dan lebih beku dari sekedar air hujan, Jadi kalau banyak awan kelabu nanti akan turun hujannya hujan es biasanya, es batu. Karena kan di atas dingin numpuk, airnya dari bawah itu naik ke atas, kemudian ditampung di awan tersebut. Terus cahaya panasnya itu kurang, banyak awannya, akhirnya tumpukan kelembapan es jadilah es. Kalau di dalam tubuh bagaimana? Ini banyak kasus itu orang yang suka makan makanannya lembab, kelembapannya tinggi. Kan orang kalau suka makan makanan lembab dingin terutama, itu akan menyebabkan kemalasan. Contohnya apa? Contohnya kayak kemarin, tepung-tepungan, susu paling cepat. Susu itu bisa menjadikan awan kita menjadi awan kelabu, paru kita banyak nanti gumpalan seperti es. Cirinya bagaimana? Nanti cirinya wajahnya itu ya kelabu, kebiru-biruan kayak gitu wajahnya. Susu biru itu. Ya, Briben. Nah iya. Nah kan, nah iya. Iklannya kan bener, Birben itu iklannya bener. Ono naga di daerah kekeringan, kemudian naga putih itu ke daerah kekeringan tersebut. Akhirnya daerah yang kekeringan menjadi subur. Kanggo wong panas, ngono ceritane. Ora cocok. kayak orang Gunung Kawi bikin susu malah. Kan Tapi kan dikirim ke kota. ke kota. Cek Gunung Kawi gak terima. Di Gunung Kawi gak terima. Penyuplai susu iki. Jeragan susu sapi perahi. Jeragan sapi perahi. Nah, banyaknya kasus seperti itu. Nanti ada kasus jantung ketika wajahnya itu sudah biru, awan kelabu, muncul awan kelabu ibaratnya. Itu berarti banyak dingin. Dinginnya itu dingin seperti bekuan es. Jadi nggak bisa hanya
akupuntur aja harus dihangatkan, harus dikeluarkan esnya, dimuksa. Biasanya seperti itu kasus jantung. Nggak boleh dibekam itu ya. Nemen aman Pak. Udah. Ada kasus kemarin kayak gitu. Sampai wajahnya itu pucet kebiruan. Pucet kehijauan. Hijauan sama kehijauan, kebiruan. Ono biru-biru nih. Lidahnya dari lidah biasanya kelihatan. Lidahnya sampai warna abu-abu. Dan karakter es, karakter awan kelabu itu kan berbentuk es. Itu nggak mudah pindah, bisa turun. Jadi kalau turun nanti kena organ bagian bawah. Organ bagian bawah biasanya kakinya nanti bengkak, kan turun. Dan dingin sekali. Nggak bisa atas karena kan di sini penuh dengan isinya air. Isinya air kan otomatis turun, gaya gravitasi ke bawah. Odema. Kalau ini kasusnya bengkak odem besar kakinya. Dan nyerinya itu nggak pindah-pindah. Karena kalau sudah menjadi awan kelabu, karakternya itu banyak esnya di sini, otomatis kan nyerinya nggak akan mudah pindah-pindah kan. Kalau berbentuk air masih bisa pindah-pindah. Kalau ini sudah menjadi gumpalan es, kan sulit dipindahkan. Nyerinya itu tetap di situ. Nyeri yang sangat. Ya biasanya jemur naikkan energi, terapinya banyak. Hati-hati kalau nangani yang seperti ini. Kasus berat. Kalau berjalan di atas itu kerikil yang siang hari itu loh Mas, kadang kan suruh terapi itu efektif juga itu. Nah kalau orangnya energinya kuat ya nggak apa-apa. Kalau panas darahnya cukup, kemudian energinya kuat, itu nggak apa-apa. Kalau orangnya darahnya kurang, energinya lemah, berjalan di kerikil ya bisa kena stroke. Kena stroke kan jam 11 ya. Keliyeng-keliyeng. Kena stroke. Terus kemudian nanti keluar keringat banyak. Kalau keluar keringat banyak kan otomatis menguras energi. Makanya kalau kita minim ibaratnya kalau aktivitas nggak banyak keringetan itu energinya masih bagus. Kalau aktivitas berat nggak keringetan sama sekali berarti dia sakit, bermasalah. Dalamnya dingin. Masalah mana? Lah kerjane AC ngombene es. Gak keringetan. Nah, terus setelah itu kita aplikasikan ke jantung. Kalau jantung ada awan kelabu atau matahari lagi suram itu jantungnya bagaimana? Jantung yang berdenyut pelan. Jantungnya itu berdenyutnya pelan. Sehingga terjadi apa kalau sudah jantung berdenyut pelan? Menyebabkan aliran darah pelan beredar. Jadi detaknya juga pelan. Itu kesureman, lemah jantung biasanya. Aliran darah kurang kuat terpancar. Jadi kalau aliran darah kurang kuat terpancar sampai ujung pembuluh darah di kulit sehingga wajah menjadi pucat dan kulit menjadi tidak cerah yang akan berwarna gelap jika semakin lemah jantungnya. Jadi kalau sudah berjalannya itu jantung itu pelan, otomatis darah itu nggak mampu tersuplai ke seluruh tubuh ke atas dan ke bawah. Akhirnya wajahnya kelihatan pucat. Wajah pucat. Kemudian kalau sampai nemen kekurangan darah banget, akhirnya ada patogen dingin, kebiruan. Pucat kebiruan. Nanti ketika darahnya kurang juga akan terjadi keringat dingin. Karena kan kurang cepat. Energinya sangat lemah, panasnya kurang. Pingsan ya. Iya, iso pingsan. Dilintah terus ya pucat. Iya pucat kok Mas. Ya isone iku ya apa dicoba sik. Lah saya kan ngono, ngono kan gak pengalaman, gak mau belajar lagi. Harus banyak masalah dulu, nanti baru belajar. Biar tahu efeknya. Nah, kulit tubuh menjadi dingin karena tidak ada kehangatan aliran darah dan semakin dingin jika parah. Nafas menjadi pendek karena oksigen terikat kadar air yang terlalu banyak pada darah. Jadi ketika darahnya kurang, darah beredarnya pelan, menjadikan tubuh menjadi dingin. Karena kan pelan. Makanya karakternya itu diam menghasilkan dingin. Ini juga pelan, ini nanti akan menghasilkan dingin. Cara jalannya pun orang karakternya jantungnya lemah ya pelan. Ngos-ngosan kan gak ono sing cepet kan. Iya alon-alon. Nah, ketika ada keluhan seperti ini, jalan kemudian sesek karena kekurangan oksigen, itu nanti masalahnya ada di jantung. Bukan paru-paru aja.
penjara. Loncat tuh Pak terapi nih jadi ngomong. Ya kan Mir? Terapi mandirinya loncat Pak. Jalan loncat. Loncatnya dari PAZ. AZ. Aku menengah. Kalau kena penyakit jantung ngono iki. Lek kena penyakit jantung. Nah, nanti jantung itu kan ada karakternya. Jantung sing ngopo iki? Jantung energine utawa panase jantung atau darahnya kurang di jantung. Berarti bermacam-macam penyebab. Bermacam-macam penyebab. Ini tak jelaskan secara umum dhisik jantung sik. Nah, kemudian jika darah pelan beredar maka nafas menjadi pendek karena oksigen terikat kadar air. Kan oksigen itu terikat di kadar air. Kalau air dan darahnya kurang, otomatis oksigennya kurang. Ini yang dinamakan kekurangan oksigen ke otak. Karena darahnya itu kurang yang ke atas. Kan oksigen itu ada di air kan, iku lho Bu. Gampang-gampangane lek wong oksigen kan, ndek kono kan ono gelembunge kan, air. Karena di situ oksigen masuk ke air bisa masuk ke dalam pernafasan. Nah, kalau orangnya karakternya lembab, nggak cocok biasanya pakai itu. Oksigennya langsung dialirkan ke hidung langsung. Nggak perlu pakai gelembung. Kalau karakternya kering nggak apa-apa. Contohnya kering itu biasanya orangnya kulitnya kering, tubuh kekeringan, kemudian apa itu? Lidahnya itu nanti retak-retak dilihat dari situ. Itu biasanya oksigennya dikasih air dulu, masuk air, baru dihirup. Iya. Kalau kasusnya itu banyak dahak ngumpul, biasanya oksigennya ini nggak masuk kalau dikasih air. Harus langsung masuk ke hidung. Beda ya, air tok Ibu. Beda. Kan ada kasus kemarin kan kalau dikasih oksigen tambah sesek kan. Nah, terus disuruh itu, oh itu nggak usah lewat air, langsung aja dialirkan ke hidung. Akhirnya nyaman ke situ. Abu itu Pak. Pokoknya abu. Kena oksigen itu abu Kak. Iya, karena kelembapan. Kebanyakan air kan terlalu dingin kalau dikasih air. Kan oksigen kan karakternya kering kan, kering dan dingin. Kalau ditambah air tambah dingin. Karakter orangnya lembab kering, Mas. Lembab kering? Lembab kering, lembab nggak ono. Lembab, kalau lembab panas kan masih ada kelembapan. Dikasih yang kering itu kan dingin karakter oksigennya. Tetap nggak usah pakai air. Air soalnya melembabkan. Nah, di sini kan jantung sama paru. Jantung sini paru. Paru jantung. Ini kan nanti sirkulasi darah kecil. Dari jantung nanti darah itu dialirkan ke paru untuk diisi oksigen. Dari paru ini nanti dialirkan ke jantung. Bolak-balik harus diisi oksigen dulu. Masalahnya ndek kene engko sumama 100 mili. Ndek kene wis 100 kan. Nah, balike kurang apa gak? Kembalinya. Kalau kembalinya kurang kan terjadi sesak. Makanya Pak pakai kemarin oximetri ya Pak. Oh iya. Iya. Itu kadang masalahnya jantung. Biasanya kasusnya itu pada orang yang olahraga, sering olahraga. Olahraga kan jantungnya kan kuat panas. Aliran darahnya ke sini kuat. Nah, tapi habis itu minumnya jus, es. Akhirnya di sini makanya bakso iki balike kurang. Ketika balike kurang, akhirnya terjadi sesak karena debarannya kenceng. Itu bukan karena penyakit jantung sebenarnya, penyakitnya ada di paru. Paru kelembapannya dahaknya banyak sehingga ini lambat untuk mengirimkan darah ke jantung. Sudah memani cepet, ngoyo. Butuh cepet darahnya. Gak dikirim-kirim karo sing kene. Nanti ya wis kosong, langsung kena gejala jantung. Iya. Wayahe COD ya, Pak ya. Langsung ke gede gitu. Bayar. Nah iya. Jadi harus tahu sistem iki. Soalnya keluhan jantung dengan paru nanti mirip. Bedanya nanti penjelasan selanjutnya.
Ono sesuk padha sesuk iki sesuk jantung utawa sesuk paru. Lah untuk bedane iku yo apa itu? Ciri yang khas ketika sesaknya jantung itu kalau jalan sedikit ngos-ngosan, ngosani nemen. Kalau paru biasanya enggak begitu. Ada dahaknya banyak kalau paru biasanya. Kalau jantung ini biasanya jarang, dahaknya sulit keluar. Banyaknya kasus seperti itu. Nah, itu dahak paru. Golek double biasanya karena double ya ono paru ya ono jantung beda lagi. Nah, intinya kan wajahnya surem dhisik. Wajahnya enggak merah. Kalau wajahnya putih, kalau putih itu berarti paru. Kalau yang putih. Kalau wajahnya putih. Kalau wajahnya putih kemudian sesak itu paru. Kalau wajahnya itu merah-merah pucet itu biasanya dari jantung. Pucet jantung. Iya. Itu merah. Kepone kebiruan, kehijauan, kebiruan itu jantung. Selok jadi malaikat. Merah putih. Merah putih. Merah putih, Pak. Paru itu paru apa? Kemerahan kehijauan. Merah putih. 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 Paru. Wajahnya putih. Pucet ya putih. Pucet. Jadi wong putih-putih biasanya kan ngono. Oh ya Allah. Kita aja nonton langsung aja. Iya, apa iya. Nanti gue ngerti tulisan kok. Kayak kacamata ya. Orang keton apa? Mripate. Orang ketan ya. Mung sendi. Aliran yang terganggu sehingga ketika jantungnya itu Aku siapa ngomong? mengganggu di ini pernafasan tadi, Cedek ya. nafas menjadi pendek karena oksigen terikat kadar air yang terlalu banyak pada darah atau darah bisa encer atau pekat karena beku, dan aliran yang terganggu membebani kerja jantung yang menyebabkan palpitasi. Jadi ketika yang tadi itu sirkulasi kecil itu kurang cepat, akhirnya terjadilah palpitasi. Debarannya kenceng. Nanti palpitasi itu dibagi lagi. Palpitasi tipe panas, dingin. Ini sing ekses, ini sing defisit. Nanti kan jantung itu kan gerakannya harus dep segini, mampu mengedarkan. Nah kalau palpitasi nanti kan geraknya deg gini, kecil. Ini berarti energi jantungnya lemah. Kalau degnya bagus, deg tapi keras, berarti itu namanya panas. Karakternya ada panas di situ. Kalau darahnya kurang, jantungnya masih bagus, itu juga debarannya kenceng. Nanti dilihat dari situ palpitasi. Banyak faktor. Besok maneh pelajarane. Cek penasaran. Cek penasaran. Palpitasi ndome akeh kono sing iso aku dulu. Pindo ya, Pak. Sangulan pindo. Terserah arek-arek. Arek-arek jarene. Kalau saluran misalnya banyak yang datang terlambat. Ya, ini aja loh. Saya lebih terlambat. Iya. Lah aku ngenteni terlambat iku mau. Jadi nanti ada palpitasi yang karena panas itu yang bagus dibekam. Aku dulu nangani, oh ini palpitasi lidahnya warnanya merah, tak bekam. Nah, sing palpitasi woi pucet lemes, palpitasi, waduh iki kurang darah. Suruh makan aja. Suruh makan, itu cukup. Aja diruyah Pak, tambah kacau, ini dari jin. Orang dulu makan baru sini lagi. Iya. Nah, temenku pinter tak ajari seperti itu. Akhirnya di rumah buka warung lek gak salah. Warung soto. Temenku sing ndek apa iku Malang wingi ngono. Buka warung Mas. Iya engko lek pas dene palpitasi karena dingin makan dulu, habis itu diterapi. Double. Atau iya kan dulu. Bapak Toyib gak ngerti ngono iku, durung ilmune durung. Jangan warung aja. Iya, tapi kan nggak tahu cara ini terapinya. Malunya caranya kan Belum. pas Apapun penyakitnya nasi detok. Wah. Mm-mm. Pepaya, wortel. Ya, masalahnya gitu. Nasi makan, mari terapi bonus makan. Bonus makan, oh itu. Makan wong biyen kan ngono. Kan ada yang di Donomulyo, pengobat apa itu kayak dukun lah, sing operasi tanpa iku lho. Iya, bedah tanpa jahit iku lho. Nah, itu kan buka terapi,
Tapi sebelum diterapi suruh makan dulu. Habis terapi suruh makan lagi. Ya wong ngirono sehat, ancen kurang gizi. Iya. Iya, makanya dikasih makan di sana. Makannya enak-enak. Orangnya lemah letih lesu yang datang ke sana. Habis itu kan enak, membaik kan. Besok ke sana lagi, kasih makan lagi. Kan perlunya perbaikan nutrisi. Kalau orang sudah ke dokter, ibaratnya ke pengobat itu kan biasanya yakin di situ wis gak apa-apa mangan apa ae. Kayak Mbak Nini ini lah, dedek-dedek itu kayak makan langsung sehat. Nah iya. Makan banyak. Kalian dedek-dedek Makan abang-abang gitu. Dari situ nanti kaidah-kaidahnya seperti itu. Kadar air yang terlalu banyak menjadikan otot-otot menjadi dingin sehingga menjadikan tubuh malas bergerak, tidak lincah dan lamban. Ketika kita kebanyakan makan makanan yang dingin membuat paru-paru kita banyak lendir dan dahak, akhirnya gerak kita tidak lincah. Akhirnya melambat juga karena dingin itu membekukan otot. Yang kemarin kaidahnya kan dingin membuat beku otot. Seperti itu di sini. Break dulu. Oke. Break dulu. Baik, kita break dulu.